Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Otoritas Kesehatan Amerika Serikat memberikan lampu hijau untuk memberikan suntikan tambahan atau booster vaksin COVID bagi semua warga dewasa di negara ini. Antrian panjang terlihat di sejumlah apotek di Amerika Serikat setelah Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika (CDC) secara resmi mengizinkan pemberian suntikan booster vaksin Pfizer dan Moderna bagi semua warga berusia 18 tahun ke atas. Panel pakar CDC mengambil keputusan lewat pemungutan suara dengan suara mutlak setelah yakin dengan data yang menunjukkan booster vaksin Pfizer bisa meningkatkan proteksi yang sudah memudar kembali ke sekitar 95%. Pemberian booster vaksin Pfizer dan Moderna ini direkomendasikan sedikitnya 6 bulan setelah suntikan kedua. Menurut ABC News, baru sekitar 20% warga Amerika yang mendapatkan suntikan booster. Sejumlah penasihat CDC mengatakan ini karena banyak warga masih tidak yakin mereka boleh mendapatkan booster, sehingga keputusan ini diharapkan mengklarifikasi bahwa kini semua warga dewasa berhak. Langkah CDC ini diambil pada saat sekitar 30 negara bagian Amerika mengalami kenaikan kasus COVID sedikitnya 10% selama 2 pekan terakhir. Belasan negara bagian sudah terlebih dahulu mengizinkan pemberian suntikan booster bagi semua warga berusia 18 tahun ke atas sebelum CDC mengeluarkan keputusan ini. Saudara, Tiongkok gencar memproduksi film bertema patriotik di tengah persaingan dengan industri perfilman Amerika Serikat. Sejumlah film Amerika tidak lolos tayang di Tiongkok, dan kini Hollywood mencoba memprediksi apakah masih ada ruang bagi mereka di pasar film Tiongkok. Iris Liu yang mencintai dunia perfilman terbang ribuan kilometer dari negara asalnya di Tiongkok untuk memperdalam kemampuannya membuat film. I love film, so I really want to see how a real film goes. And there's no place better than Hollywood. Di Hollywood, Los Angeles yang merupakan pusat industri perfilman Amerika Serikat, Liu melihat perbedaan signifikan antara AS dan Tiongkok. Menurutnya, Tiongkok melarang film-film Hollywood dengan tema eksplorasi diri. Probably it's because they try to make everybody think the same. That's why they don't want you to spend too many time to understand yourself. Pemerintah Tiongkok pun mencoba menjauhkan diri dari film buatan Hollywood. So in a perfect world, they would love to create their own world-class industry that caters to their massive consumer market by itself and not need Hollywood whatsoever. Dalam beberapa tahun belakangan, rumah produksi di Amerika berusaha memproduksi film yang lebih ramah bagi pasar Tiongkok agar bisa diterima pemerintah. Namun kehadiran film Hollywood di Tiongkok menurun secara bertahap. Namun Hollywood tidak bisa sepenuhnya menutup diri dari pasar Tiongkok. They can't ignore the China market, especially for the big blockbuster films that cost $200 million or more to make. You need that market in China to make your money back. Dan menurutnya, Tiongkok juga masih butuh Hollywood. To be the largest film market in the world on a sustainable basis every year, they need the Hollywood product. Data Artisan Gateway melaporkan pada tahun 2020, pasar film Tiongkok melampaui Amerika Utara hingga $50 miliar. Analis menilai ini dikarenakan lebih cepatnya pembukaan kembali bioskop Tiongkok di kala pandemi. Demikian laporan VOA. Hari Kamis pekan ini adalah hari Thanksgiving di Amerika Serikat yang juga menandai lonjakan permintaan kepada lembaga bantuan pangan karena banyak warga yang berkumpul bersama keluarga untuk menyantap daging kalkun. Tapi tahun ini lembaga amal mengalami tekanan karena adanya gangguan rantai pasokan dan kenaikan laju inflasi. Menjelang hari Thanksgiving akhir November dan juga perayaan Natal dan Tahun Baru sesudahnya, lembaga bantuan makanan di Amerika Serikat biasanya mendapat lonjakan permintaan karena banyak warga yang memerlukan ingin merayakan bersama keluarga. Tapi kali ini gangguan jalur pasokan membuat resah pengelola bantuan makanan, termasuk di Madison, negara bagian Wisconsin. Some items that we had planned to come in this week may not be coming until the end of next week or closer to Thanksgiving. River Food Pantry menyiapkan bahan makanan Thanksgiving untuk 1.200 keluarga. Dan pada hari H juga akan menyiapkan 2.000-an lagi santapan Thanksgiving siap santap di dapur umumnya. Sementara lembaga bantuan pangan Badger Prairie menyiapkan paket Thanksgiving untuk 400 keluarga. Maybe short on things like bread and
some other ingredients for like some of the staple items, but it sounds to me like turkeys are going to be okay, and we have pies. Tapi di Oakland, dekat San Francisco, negara bagian California, lembaga amal setempat tak bisa memberikan secara gratis kalkun, santapan utama saat Thanksgiving. It's going to be an expensive Thanksgiving. Turkey is not going to cost like the way it was, and they're not giving out turkey, so thank God they're giving out the chicken. So we're going to get that for our families. Berbagai makanan olahan termasuk makanan kaleng terdampak tersendatnya pembongkaran muatan di pelabuhan-pelabuhan di California. The increase in food prices is a real challenge for meeting the needs of people who are struggling to put food on the table across the country. Our food banks are seeing prices that are 2 to 3 times what they were just 9 months ago. Pada saat yang sama, semakin banyak warga Amerika yang membutuhkan bantuan pangan. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Siska Silitonga di Redwood City, California yang membuka warung Siska dengan konsep seperti warung di Indonesia yang menyajikan masakan otentik tanah air. Walau belum lama beroperasi, warung Siska telah berhasil masuk ke dalam daftar 10 restoran Indonesia terbaik di dunia menurut Michelin Guide. Menyajikan makanan dengan rasa Indonesia yang sebenarnya. Itulah misi Siska Silitonga, pemilik sekaligus chef warung Siska di Redwood City, California. Tapi nama warung itu juga bakalan bikin kita punya clientele curiosity yang nggak ngerti warung. A little window of our culture. Maka di restoran yang mulai beroperasi Juli lalu, pengunjung dapat makan bersama di meja komunal dan memesan langsung makanan di kasir seperti di warung. Pengalaman membantu ibunya yang memiliki bisnis catering di Jakarta dan bekerja di restoran, mendorong Siska mendirikan perusahaan catering Cili Kali yang juga menjual sambal dan bumbu khas Indonesia. Hingga akhirnya Siska bertemu dengan beberapa rekan bisnis dengan visi yang sama. Kita nggak harus bilang restoran Asia, nggak harus bilang restoran fusion. Kita harus bilang ini restoran Indonesia dan kita harus bangga dan kita harus representasi Indonesian food, not fusion, not Asian, Indonesian. And we're trying all the food that most of the food that we gave her, and wow, they taste so good. I've never tasted any as good food as this restaurant. I have never had Indonesian food before, but this is a big mind opener for me. Warung Siska bahkan berhasil masuk dalam daftar 10 restoran Indonesia di seluruh dunia menurut Michelin Guide, sebuah daftar bergengsi yang memuat restoran-restoran terbaik di dunia. Masakan kita tuh sangat enak, harusnya bisa menjadi masakan yang sangat disukai oleh masyarakat Amerika. Dari Redwood City, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.